Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun Persian 16. Nama saya Fadliansyah, saya dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam. Nah, video kali ini tentang terjemah bahasa Arab 4 untuk memenuhi UTS ujian tengah semester ini. Apabila ada kesalah kata ataupun ucapan dari video ini, mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia tak luput dari kesalahannya. Silakan menyaksikan video kali ini sampai habis dan jangan lupa juga like dan subscribe-nya. Apabila kalian tidak ingin ketinggalan video terbaru dari akun Persian 16, silakan tekan tombol lonceng ataupun tekan tombol notifikasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya, Pak. Nama saya Fadliansyah. Saya dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam atau FAI, Pak. Baik, untuk ujian kali ini ada beberapa pertanyaan dan kamu harus bisa menjawabnya. Kamu sudah siap? Siap, Pak. Siap dengan sepenuh hati saya. Baik, jelaskan konsep terjemah dan sebutkan makna-makna yang terkandung dalam setiap bahasa. Nah, dalam konsep penerjemah itu ada beberapa poin, ya. Yang pertama yaitu penerjemah harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa sasaran. Contohnya, sayaroh mobil dan musafir. Falsafah igrikiyah, falsafah yang tenggelam. Contoh yang kedua, poin yang kedua, penerjemah harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan gaya bahasa sasaran. Contoh, kaidah nahwiyah. Poin yang ketiga, penerjemahan harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa sasaran. Nah, dalam konsep penerjemah itu adalah merupakan proses pengalihan bahasa dalam satu teks dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. yang dilakukan melalui tulisan. Pernyataan ini senada dengan Neumark yang mendefinisikan bahwa penerjemah adalah suatu upaya mengalihkan pesan yang tertulis dari dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan mengutamakan kesepadan makna. Sebuah naskah terjemahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dapat mencapai kesepadanan makna sangat dipengaruhi oleh kemampuan penerjemah dalam memahami teks sumber dan menyampaikan makna yang ada di dalam teks sasarannya. Makna dalam penerjemah itu ada 5 poin. Yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal yaitu makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang atau peristiwa dan lain sebagainya. Makna leksikal ini juga bisa disebut makna yang ada dalam kamus. Nah, mengingat makna yang ada dalam kamus lepas dari penggunanya atau konteksnya. Yang kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah hubungan antar unsur-unsur dalam satuan yang lebih besar. Misalnya, hubungan suatu kata dalam frasa atau klausa. Yang ketiga, makna kontekstual dan situasional. Makna kontekstual adalah hubungan antara ujaran situasi di mana ujaran itu dipakai. Dengan kata lain, makna konteks ini ialah makna suatu yang dikaitkan dengan situasi pengguna bahasa. Yang keempat, makna tekstual. Makna tekstual berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana perbedaan. Jenis teks dapat menimbulkan makna suatu kata menjadi berbeda. Yang terakhir, yang kelima, makna sosiokultural. Makna sosiokultural adalah makna yang erat kaitannya dengan sosiobudaya pemakai bahasa. Sebutkan dan jelaskan aspek-aspek bahasa. Kalau nggak salah itu ada 3 poin deh, Pak. Ya, saya ingat dulu ya, Pak. Oh iya, yang pertama itu aspek semantik. Yang pertama, aspek semantik adalah
cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa. Terus kode atau jenis lain dari representasi. Dengan kata lain, semantik ini adalah studi tentang makna. Semantik ini biasanya berhubungan dengan dua aspek lain. Itu yang pertama, sintaks pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana dan pragmatis. Yang kedua, aspek sintaksis. Aspek sintaksis. Nah, aspek sintaksis ini bagian satu cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Nah, aspek sintaksis ini berbeda dengan morfologi. Morfologi, Pak. Satu lagi, Pak. Ada lagi, saya lupa. Berbeda dengan morfologi yang membicarakan bentuk-bentuk kata dan morfem. Nah, yang terakhir, yang ketiga, aspek morfologi. Nah, aspek morfologi ini ialah bidang yang mengkaji struktur pembentukan kata dan golongan. Kata morfologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata dalam berbagai pengguna dan konstruksi. Pak, maaf saya lupa, ada beberapa poin lagi pada aspek sintaksis. Pada aspek sintaksis ini ada 3 poin. Yang pertama, mengkaji struktur frase dan kalimat. Yang kedua, hubungan antar kata. Dan yang ketiga, hubungan antar kalimat. Jelaskan unsur-unsur terjemah, proses penerjemah, dan urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam. Baik, Pak. Unsur-unsur menerjemah. Nah, dalam unsur-unsur menerjemah ini dalam bahasa Arab itu ada 4 poin. Yang pertama, bahasa sumber. Bahasa sumber itu menggunakan bahasa yang menggunakan bahasa pengarang aslinya atau bahasa Arab. Terus selanjutnya, adanya istilah yang sesuai dengan ilmu yang dibahas. Terus yang ketiga, maksudnya yang ketiga ini dalam bahasa sumbernya, maksudnya isinya dalam bahasa sumber. Terus yang ketiga, penerjemah harus mempunyai kapabilitas pengetahuan terhadap buku sesiensi yang diterjemahkannya. Terus poin kedua itu bahasa sasaran. Bahasa sasaran yaitu bahasa terjemahan tempat pesan gagasan itu tertuang. Istilah-istilah yang diterjemahkan sesuai dengan maknanya. Terus penerjemah harus menguasai bahasa sasaran. Yang poin ketiga yaitu pesan. Pesan yang poin ketiga. Terus dalam isinya pengalihan pesan dari bahasa asli ke bahasa sasaran adalah inti dari proses menerjemah. Dilakukan dengan sedekat dan sehalus mungkin kata dan makna dalam menerjemahkannya. Lalu adanya analisa teks agar mencegah kesalahan menerjemah. Terus poin yang terakhir, yang keempat, yaitu padanan. Kesetaraan makna kalimat atau kata antara bahasa asli dengan bahasa sasaran. Terus selanjutnya, tidak berubahnya makna kiasan maupun makna gramatikal dalam bahasa aslinya. Proses penerjemah itu ada intinya itu ada 7. Yang pertama, penjagaan, analisa, pemahaman, peristilahan, perakitan, pengecekan, dan yang terakhir diskusi hasil.
Nah, untuk urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam, uh, dalam hal ini uh, apa harus bisa menguasai terjemah bahasa Arab, merupakan itu hal penting bagi mahasiswa. Kata pepatah bahasa Arab mengatakan al-bulgha miftahul ulum. Bahasa adalah kunci untuk mendapatkan segala ilmu dan perbankan syariat, termasuk di dalamnya. Syarat untuk menguasai perbankan syariah adalah harus memahami segala landasan, prinsip, dan desainnya yang sesuai syariah. Lalu penguasaan terjemah bahasa Arab, penguasaan terjemah bahasa Arab sangat diperlukan untuk menggali sumber utama hukum Islam, landasan, prinsip, dan implementasi, sehingga terjemah bahasa Arab adalah jalan untuk mencapai syarat tersebut. Yang keempat, jelaskan macam-macam terjemah, yaitu terjemah fauriyah, terjemah hurriyah, terjemah harfiah, terjemah maknawiyah, dan terjemah mumatsilah. Woi. Maaf nak, saya terlalu semangat nak. Iya pak, nggak apa-apa kok pak. Iya nggak apa-apa kok. Bisa dilanjutkan kembali nak? Bisa pak, saya akan melanjutkannya. Oke, silakan. Baik pak. Yang pertama itu terjemah fauriyah. Terjemah fauriyah itu artinya terjemah langsung atau terjemah lisan. Nah, terjemah fauriyah ini adalah terjemah langsung, terjemahan yang dilakukan secara langsung atau tanpa suatu persiapan, seperti interpreter yang menerjemahkan atau meringkas pidato, diskusi atau seminar. Jika demikian, yang lebih tepat adalah merupakan jenis terjemahan yang dihadirkan langsung begitu teks sumber selesai diucapkan atau dituliskan. Adapun sebaliknya, terdapat juga terjemah tidak langsung, al-terjamah al-tadriyah. Nah, model ini sering disebut dengan terjemah biasa atau tidak langsung. Artinya, penerjemahan yang dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu terjemah hurriyah. Terjemah hurriyah yaitu terjemahan bebas tanpa terikat alih bahasa, kata ataupun kalimat. Nah, tujuan penerjemah menyampaikan makna yang mengandung di dalam teks, sangat memperhatikan pesan dalam teksnya. Lalu, gaya terjemah menuntut penerjemah untuk kreatif dalam mengahli bahasakannya agar enak dibaca. Lalu, keluar dari penerjemah berdasar kaidah nahwiyah. Contohnya, nizam bisa diartikan dengan sistem atau kebijakan. Dan yang ketiga yaitu terjemah harfiah. Terjemah harfiah yaitu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber atau makna al-qotan. Terus bisa disebut juga upaya penterjemahan dengan menggunakan kamus. Lalu poin berikutnya, tata cara ini tidak ubahnya dengan sekedar mencari pandanan kata. Sebutan lain untuk terjemahan harfiah yaitu terjemah lafziyah atau musawiyah. Nah, lalu fokus ke terjemah perkata dan menjadi kaku. Nah, lalu kelemahan menyebabkan pengkaburan makna dan pesan. Contohnya, sayyaroh itu mobil. Selanjutnya yang keempat,
Ada 3 apa 4? Oh ya 4 Pak, ada 4. Itu terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah disebut juga terjemah tafsiriyah, yaitu ahli bahasa tanpa terikat dengan urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber, namun mengutamakan penyampaian makna daripada arti perkataannya. Contoh, al-falsafah, al-igrokiyah, itu dari filsafat Yunani. Syairah dalam surah Yusuf, yaitu dari Musafir. Nah, lalu yang terakhir, yang kelima, terjemah mumatsilah, yaitu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa yang sama. Lalu bahasa sumber dengan bahasa sasaran, satu bahasa ataupun dalam satu bahasa. Terus selanjutnya, menerjemahkan dan menjelaskan pesan yang terkandung di dalam teks dengan satu bahasa. Nomor 5, jelaskan dan berikan contoh untuk yang sudah ada contohnya. Uslub syarti, uslub qasam, uslub madhi, dan uslub zami, dan uslub ta'ajub, uslub igro dan tahzir, uslub ikhtisas, uslub istighotsah, dan uslub istifham. Untuk soal nomor 5, ini dia videonya. Yang pertama itu uslub syarti. Uslub syarti adalah bentuk kalimat yang di dalamnya terdapat ini bahasa Arabnya, yakni perangkat baik berupa huruf, lafaz atau apa saja namanya, yang dengan perangkat ini terjadi ikatan antara dua kalimat. Ulama nahwu menamai perangkat dimaksud dengan adatu asyarti. Ini bahasa Arabnya. Adapun dua kalimat yang saling berikatan, yang pertama disebut kalimat syarat. Ini bahasa Arabnya nih yang kalimat pertama. Dan yang kedua disebut kalimat jawab. Nah, ini Arabnya, atau jawabu syarti. Yang kedua, uslub qasam. Uslub qasam termasuk dari beberapa uslub. Taukid adalah uslub qasam yang meliputi adat qasam, muqassam bihi, muqassam alaihi, atau disebut juga jawab qasam. Nah, di sini ada contohnya nih, ada contoh bahasa Arabnya. Nah, lalu adat qasam pada contoh yang di sini adalah huruf waw. Nih huruf waw. Sedangkan lafaz jalalahnya ya ini tanda Allah nih ya, yang lafaz jalalah disebut juga muqassam bihi. Sedangkan muqassam alaihi adalah kalimat nih yang di sini nih kalimatnya. Lanjut, uslub madi dan mazi. Secara bahasa, madi artinya pujian atau ungkapan perasaan senang dan simpatik. Sedangkan zami adalah antonim madi, yakni ungkapan kebencian dan tidak simpatik. Kata yang dipakai untuk mengungkapkan dua perasaan tersebut biasanya ini nih ma dan haddaja untuk yang senang, serta bisa dan la haddaja. Nah, ini bahasa Arabnya. Untuk mengungkapkan ketidaksukaan seperti ini, ada contohnya nih. Ini seperti ini. Nah, contoh pertama adalah ungkapan perasaan. Ini contoh pertama. Perasaan, maksudnya ini contoh yang pertama adalah ungkapan perasaan senang. Nah, lalu pujian dan apresiatif kepada orang-orang yang berlaku adil. Kemudian dikhususkan perasaan tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz. Karenanya uslub seperti ini berfungsi mentaukidkan pujian dan kesenangan. Demikian juga halnya pada contoh kedua, pengkhususan untuk perasaan tidak senang. Ini contoh nomor 2. Lanjut, uslub ta'ajub. Secara bahasa ta'ajub artinya kekaguman atau keheranan.
Ungkapan kalimat yang terlontar dari seseorang yang terkagum atau heran pada suatu hal. Dalam bahasa Arab disebut uslub ta'ajub. Ada pola atau bentuk kalimat secara khusus dipakai oleh orang Arab saat mengekspresikan kekaguman mereka pada suatu atau keadaan. Nih contohnya, contoh Arabnya. Lalu uslub igro dan tahzir. Igro adalah perintah atau anjuran untuk melakukan pekerjaan terpuji. Dan sedangkan tahzir adalah perintah atau peringatan untuk tidak melakukan pekerjaan tercela. Jadi uslub igro adalah pola pembentukan kalimat atau gaya bahasa yang dipakai untuk penganjuran atau harapan melakukan perbuatan yang terpuji. Dan sedangkan uslub tahzir adalah pola pembentukan kalimat peringatan agar tidak melakukan perbuatan tercela. Nah, ini contoh ungkapan dalam igro, ini contohnya. Nah, contoh untuk dalam tahzir nih yang ini yang kedua. Contoh yang tahzir ini ada dua macam. Kalau yang igro hanya cuma satu. Nih, ini pertama dan ini yang kedua. Nah, lalu urusan atau hal terpuji yang dianjurkan disebut mugron bihi. Sedangkan hal tercela yang diperingatkan disebut muhaddaran minhu. Nih, bahasa Arabnya nih. Uslub ikhtisas. Uslub ikhtisas adalah uslub yang isim zahirnya disebutkan setelah dhamir mutakalim untuk menjelaskan dan mempertegas maksud pembicaraan. Seperti nih, alaina al-muslimina ang tamassaka bil Qur'ani was sunnati. Isim zahir yang menjelaskan maksud dalam isim dhamir dengan mukhtasu. Nih, bisa juga isim zahir disebutkan setelah dhamir mukhatab. Namun hal seperti ini sangat jarang untuk dhamir ghaib. Tidak bisa dijelaskan dengan isim zahir dalam kalimat. Lanjut. Uslub istighosah. Secara bahasa, istighosah adalah bentuk masdar dari fi'il yang artinya meminta pertolongan atau bantuan. Jadi, uslub istighosah adalah pembentukan kalimat yang biasa dipakai orang Arab untuk meminta bantuan atau pertolongan. Pada hakikatnya, uslub ini termasuk dari bagian uslub nido, yakni untuk memanggil. Hanya bedanya, panggilan dalam uslub istighosah dikhususkan kepada zat atau orang yang bisa menolong permasalahan. Seperti ini ada tiga macam. Ini contohnya, kalian bisa dibaca saja. Lanjut. Uslub istifham. Uslub istifham adalah bentuk atau pola kalimat interogatif, yakni satu bentuk kalimat untuk menanyakan sesuatu atau segala hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Ada beberapa perangkat untuk pembentukan uslub ini dan disebut perangkat interogatif. Oh, sudah. Sudah, Bapak. Oke, kamu boleh pulang. Baik, Pak, terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.